Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irham Bagas Dwi Prabowo, PNPM 2577105. Di sini saya bakal membuat video proyek UTS dari mata kuliah Organisasi Arsitektur Komputer. Oke, mungkin langsung saja. Oke, di sini yang pertama itu ada ROM atau Read Only Memory. ROM ini digunakan untuk menyimpan program atau instruksi assembly yang akan dijalankan CPU. Isi ROM bersifat permanen selama simulasi berlangsung. CPU akan membaca instruksi dari ROM satu persatu. Nah, isi ROM pada rangkaian ini berisi data hexadesimal yang merupakan kode instruksi mesin. Kemudian di sampingnya ada RAM yang berkapasitas 65 KB juga. RAM di sini berfungsi menyimpan data sementara selama program berjalan. CPU dapat membaca maupun menulis data ke RAM. Nah, RAM digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan, menyimpan variabel, menyimpan data sementara program. Berbeda kayak ROM tadi, isi RAM dapat berubah selama proses eksekusi berlangsung. Kemudian di sini juga ada disk storage. Pada bagian ini, disk digunakan sebagai media menyimpan sekunder untuk menyimpan data secara lebih permanen dibandingkan RAM. Disk pada rangkaian ini dapat digunakan untuk menyimpan file, menyimpan hasil program, menyimpan data dalam jangka panjang. Kemudian CPU dapat melakukan operasi baca dan tulis terhadap disk melalui bus system. Dan di sini juga ada keyboard sebagai input device. Nah, keyboard digunakan untuk masukin karakter, memberikan perintah, dan mengirim data ke CPU. Ketika pengguna menekan tombol keyboard, data akan dikirim menuju CPU untuk diproses sesuai instruksi program. Dan selanjutnya kita di sini bakal nyoba yang text editor. Di sini kita masukin editor. Terus di sini ini file. Terus kita ketik nama di sini. Nah, ketika ngetik nama di bagian keyboard kayak contohnya nama saya Irham Bagas Dwi Prabowo, maka keyboard akan mengirimkan data karakter tersebut ke CPU dalam bentuk kode biner. Setiap huruf memiliki nilai si masing-masing. Contohnya huruf B bernilai 66, A bernilai 65, dan seterusnya. Data dari keyboard kemudian dikirim melalui database menuju CPU untuk diproses. Kontrol unit pada CPU menerima sinyal bahwa terdapat input baru dari keyboard. Setelah itu, CPU membaca data karakter satu persatu sesuai instruksi program yang tersimpan di ROM. Karakter yang diterima biasanya akan disimpan sementara pada register atau RAM sebelum ditampilkan. Selanjutnya, CPU menjalankan instruksi output untuk mengirimkan data karakter tersebut ke perangkat TTY. Nah, TTY di sini fungsinya sebagai layar output text yang menampilkan karakter ASCII yang menjadi huruf yang dapat dibaca pengguna. Jadi prosesnya itu berlangsung secara berulang. Proses yang pertama itu keyboard ngirim karakter. Kemudian yang kedua CPU membaca karakter. Ketiga CPU memproses data. Keempat CPU mengirim data ke TTY. Dan kelima TTY menampilkan karakter di layar. Sebagai contoh ketika saya tadi ngetik nama saya, maka proses yang terjadi itu keyboard mengirim huruf B, CPU membaca kode ASCII huruf B, kemudian CPU mengirim data ke TTY sehingga TTY mengambilkan huruf B. Kemudian proses yang sama terjadi untuk huruf yang lainnya. Sehingga seluruh nama saya, Irham Bagas Dwi Prabowo, muncul pada tampilan TTY. Hal ini nunjukin proses input dan output pada sistem komputer 8 bit, di mana keyboard berfungsi sebagai perangkat input, CPU sebagai pusat pemrosesan, dan TTY sebagai perangkat output. Untuk selanjutnya di sini saya bakal ngejelasin tentang ALU tester. Sini seperti ini. Nah, di sini saya bakal nge-input
4 digit NPM terakhir saya, yaitu 1065. Hmm. Di sini saya bakal ngajelasin tentang alunya dulu. Jadi, ALU itu merupakan salah satu bagian terpenting dalam CPU yang berfungsi melakukan seluruh operasi perhitungan dan logika. ALU sering disebut sebagai otak penghitung karena semua proses matematika dan logika dilakukan di bagian ini. Pada CPU 8 bit ini, yang terdapat pada rangkaian logisme, ALU bekerja dengan data berukuran 8 bit. Data yang diterima ALU berasal dari register atau memori, kemudian diproses sesuai instruksi yang sedang dijalankan oleh CPU. Nah, ketika saya menginputkan angka 1065 melalui keyboard tadi, data tersebut nggak langsung diproses sebagai satu angka utuh. Keyboard ngirimin setiap digit secara terpisah ke CPU, yaitu karakter 1, 0, 6, dan 5. Masing-masing karakter dikirim dalam bentuk kode ASCII melalui database. CPU kemudian membaca setiap karakter dan menyimpan sementara di register atau RAM. Setelah seluruh digit diterima, ALU atau Arithmetic Logic Unit melakukan proses pengolahan data sesuai instruksi program. Misalnya, ALU dapat menggabungkan digit-digit tersebut menjadi bilangan 1065, melakukan perhitungan, membandingkan nilai, atau memeriksa apakah input sesuai dengan kondisi yang ditentukan program. Nah, setelah proses selesai, hasil pengolahan, pengolahan dikirim kembali oleh CPU ke perangkat output yaitu TTY. Oleh karena itu, angka 1065 atau hasil perhitungan akan ditampilkan pada layar TTY sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Jadi alur datanya yaitu pertama masukin input di keyboard, terus masuk ke CPU, terus lalu ke register atau RAM, ke CPU lagi, baru masuk ke TTY. Pada proses ini, ALU berfungsi sebagai unit yang melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang dimasukkan pengguna. Nah, di sini saya bakal ngejelasin di bagian N. Pada operasi N, ALU membandingkan setiap bit dari data A dan data B. Data A yaitu 00001, 00000, dan data B-nya itu 0110, 0101. Pada percobaan ini, prinsip kerja operasi N adalah menghasilkan nilai 1 hanya jika kedua bit yang dibandingkan sama-sama bernilai 1. Jika salah satu atau kedua bit bernilai 0, maka hasilnya adalah 0. Ketika ALU membandingkan seluruh bit dari A dan B, tidak terdapat pasangan bit yang sama bernilai 1 pada posisi yang sama. Oleh karena itu, hasil operasi N adalah 00000000 atau 00 dalam heksadesimal. Hasil CPU tersebut kemudian dikirim oleh CPU ke perangkat output TTY untuk ditampilkan kepada pengguna. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kedua data memiliki sangat sedikit kesamaan bit yang aktif pada posisi yang sama, sehingga operasi N menghasilkan nilai 0. Sekian penjelasan dari saya. Maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.